全然届くけど。からのルーレットボレー。約束したっしょ、一緒にいるって。Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari spin-off manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-33. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, kami mau disclaimer lebih dulu. Pertama, manga sepak bola Blue Lock sekarang masih libur. Jadi, jika kalian ingin tahu kelanjutan cerita dari chapter 299-nya, maka kita pun harus sama-sama menunggu sampai spoiler yang terbarunya bisa keluar pada hari Senin depan. Kedua, Blue Lock memiliki dua manga yang terbit secara rutin. Yang pertama adalah manga Blue Lock yang originalnya, yang biasanya selalu kami review 1 minggu sekali dari tahun 2022. Lalu yang keduanya adalah spin-off dari manga sepak bola Blue Lock yang judulnya adalah Episode Nagi, di mana manga spin-off ini terbitnya 1 bulan 2 kali atau kadang-kadang 1 bulan sekali. Dan sekarang manga Episode Nagi sudah keluar sebanyak 33 chapter. Nah, kedua judul ini sama sekali tidak ada bedanya, karena keduanya sama-sama membahas para pemain bola dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Tapi di dalam cerita Episode Nagi, yang menjadi karakter utamanya, dia adalah Nagi, bukan Isagi, ataupun bukan Hitoshirin. Serta semua ceritanya diambil dari sudut pandang Nagi, bukan sudut pandang dari para pemain yang lainnya. Dengan begitu, maka sudah jelas bahwa semua cerita yang akan kami bacakan pada hari ini adalah cerita asli dari manga chapter terbarunya yang kebetulan baru terbit pada kemarin malam. Oleh karena itu, sebagai ganti dari manga sepak bola Blue Lock yang kebetulan saat ini masih libur, maka pada kesempatan ini, kami pun akan membahas tentang cerita dari Episode Nagi lebih dulu. Singkat cerita, isi dari chapter yang ke-33 ini adalah tentang proses seleksi dari para pemain Blue Lock, khususnya bagi Nagi, ketika mereka sedang bertanding melawan 5 orang pemain terbaik di dunia yang kebetulan sekarang menjadi lawan mereka. Jadi bagi tim manapun yang mampu mencetak 5 gol lebih dulu, maka mereka lah yang nantinya akan bisa menang. Di satu sisi, tim dari para pemain dunia ini diisi oleh 5 nama besar, yaitu Julian Loki, Adam Black, Dada Silva, Pablo Ceballos, dan yang terakhir, dia adalah Leonardo Luna. Sedangkan para pemain dari tim Nagi diisi dengan nama-nama sebagai berikut, yaitu Chigiri, Zantetsuken, Kyorajin, King Baro, dan yang terakhir tentunya dia adalah Seishiro Nagi. Nah, sederhananya, setelah peluit dari kick-off babak yang pertama sekarang sudah berhasil dibunyikan, maka tanpa menunggu lama, Nagi pun sekarang langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju kepada Zantetsuken. Lalu di saat yang bersamaan, Nagi pun langsung berlari sendirian untuk dapat bisa mencari posisi yang kosong tepat di sekitar gawang dari tim lawan. Menyaksikan pergerakan dari Zantetsuken barusan, para pemain dunia ini tentu saja mereka pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Sampai tanpa menunggu lama, pemain yang pertama bergerak untuk dapat bisa menghentikan Zantetsu. Dia adalah pemain dari timnas Inggris, yaitu Adam Black, sambil berkata seperti ini kepada Zantetsu. "Dengar bocah, kau tidak akan pernah bisa berlari untuk bisa melewatiku. Jadi dengan begini, semua upayamu adalah sebuah perbuatan yang sia-sia." Kemudian setelah berkata seperti itu, maka Adam pun kini langsung menabrak tubuh dari Zantetsuken dengan menggunakan teknik body charge-nya. Sehingga Zantetsu pun langsung menjadi kehilangan keseimbangan. Serta bolanya pun sekarang berhasil direbut dengan sangat mudah oleh Adam Black. Sebelum pada akhirnya, Adam pun segera mengirimkan satu buah umpan jauhnya itu menuju kepada Pablo Ceballos yang merupakan perwakilan dari para pemain Argentina. Menariknya, di saat bola dari Adam Black saat ini sudah berhasil mendarat tepat di kaki kanan dari Pablo, maka tanpa banyak basa-basi, Chigiri dan juga Kyorajin yang kebetulan sekarang berada paling dekat dengan dirinya, akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk dapat bisa menghentikan Pablo dengan cara menutup jalur berlarinya dan juga menutup jalur umpannya supaya Pablo saat ini menjadi tidak bisa kabur. Tapi sayangnya, pressing yang dilakukan oleh Kyorajin dan juga Chigiri sekarang sama sekali tidak berguna. Mengingat tepat ketika mereka berdua sekarang sudah mulai mendekat, maka Pablo pun segera mengaktifkan kekuatan dari Metavision.
dengan niat untuk bisa mencari celah sempit di antara tubuh dari Chigiri dan juga di antara tubuh dari Kyorajin. Lalu, setelah dirinya mampu menemukan sedikit celah, maka Pablo pun segera menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke arah para pemain yang lainnya, yaitu menuju kepada Silva. Mulai dari sinilah pertarungan adu kekuatan antara dua orang gorila kini seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika bola itu sudah berhasil mendarat pada kaki dada Silva, maka Kingbaro pun yang berada paling dekat dengan dia, kini akhirnya langsung menggunakan kekuatannya yang disebut dengan Explosive Charge. Yaitu sebuah kekuatan tabrakan dari jarak super dekat, dengan sebuah tujuan untuk bisa menjatuhkan tubuh dari Silva sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Seperti yang kita tahu, Kingbaro adalah salah satu pemain dengan tubuh terkuat. Jadi biasanya tidak akan ada satupun pemain yang bisa bertahan dari serangan Kingbaro jika dirinya sudah serius. Tapi faktanya, hal itu pun sekarang justru malah berbanding terbalik. Karena setelah ditabrak oleh Kingbaro dengan menggunakan kekuatan penuhnya, Silva pun sekarang sama sekali tidak bergerak. Lalu sambil menoleh ke arah Baro, dia pun kini seketika langsung berkata untuk bisa meledek Baro. "Woi, bocil, apa yang kau lakukan? Aku pikir ini adalah negara dari para sumo. Jadi seharusnya kalian memiliki kekuatan yang besar juga, mirip seperti para sumo. Tapi kenyataannya, kalian hanyalah sekumpulan bocah kecil saja yang sekarang dipaksa untuk bisa bermain sepak bola." Kemudian setelah berkata seperti itu kepada Kingbaro, maka Silva pun segera mengoper bola itu lagi menuju kepada Luna supaya Luna bisa mencetak gol yang pertamanya. Nah, disinilah letak dari jalannya pertarungan utama antara Nagi dan juga Luna. Di satu sisi, Nagi yang sejak tadi terus mengikuti Luna dari belakang, akhirnya dia pun kini mulai mendekat untuk dapat bisa merebut bola itu dari Luna. Tapi di saat Nagi baru saja mau bergerak, maka Luna pun langsung menggunakan kekuatan dari tangan kanannya itu untuk dapat bisa menahan tubuh dari Nagi, mirip seperti pada gambar ini. Lalu setelah itu, Luna pun segera berputar dengan menggunakan tarik gocekan tipuannya. Sehingga Nagi pun saat ini menjadi kesulitan untuk dapat bisa menghentikannya. Namun meskipun begitu, Nagi pun ternyata masih belum mau menyerah. Bahkan di dalam dialognya, Nagi pun langsung berkata kepada kita bahwa dia masih bisa bertahan dan juga dia masih bisa bergerak dengan menggunakan kekuatan refleksnya. Jadi, jika Nagi bisa berputar tepat waktu lebih dulu, maka dia pun pasti bisa menghentikan Luna. Sayangnya, semua pemikiran dari Nagi di atas ternyata tidak ada satupun yang menjadi kenyataan. Mengingat di dalam praktiknya, Luna pun mampu lepas dari penjaga Nagi dengan sangat mudah. Serta tubuh dari Nagi pun sekarang sama sekali tidak bisa mendekat karena tangan dari Luna terlalu kuat. Gara-gara itulah, Luna pun jadi memiliki kesempatan besar untuk bisa menembak. Sampai hanya dengan satu kali gerakan tendangannya saja, Luna pun mampu mencetak gol yang pertama bagi tim mereka. Serta gara-gara itulah, skor pun kini seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim All Star. Menyaksikan semua kejadian barusan di depan matanya, Nagi pun otomatis sekarang langsung berkata bahwa pergerakan dari Luna barusan sangatlah luar biasa elegan. Gara-gara itu, Nagi pun sampai mengibaratkan bahwa Luna adalah versi sempurna dari Mikage Reo. Mengingat Luna bisa melakukan adaptasi dan juga Luna pun mampu meniru teknik dari pemain lain. Serta dia pun juga bisa membuat teknik dari para pemain lain menjadi teknik yang jauh lebih hebat lagi jika digunakan oleh Luna. Gampangnya, Luna adalah Mikage Reo, tapi versi pemain terbaik di dunia. Nah, setelah berhasil mencetak gol pertama ini, sebenarnya pertandingan pun akan segera dilanjutkan lagi. Namun, ketika kick off yang keduanya sekarang baru saja mau dimulai, maka Chigiri pun kini tiba-tiba saja langsung menjadi jatuh karena kakinya sekarang sudah cedera lagi. Gara-gara itulah, dia pun sekarang jadi tidak bisa melanjutkan pertarungannya. Dan juga, dia pun harus diistirahatkan lebih dulu supaya cederanya tidak menjadi semakin parah. Oh iya, buat yang belum tahu, ada dua orang pemain yang paling sering cedera. Yang pertama, dia adalah Chigiri, dan juga yang kedua, dia adalah Kuruna Renze. Singkat cerita, ketika para pemain All-Star, yaitu Silva, Luna, Pablo, dan juga Adam, sekarang sudah berjalan untuk bisa menghampiri Chigiri, dan juga ketika mereka semua sedang mencoba untuk bisa membantu Chigiri, maka di saat yang bersamaan, Nagi pun langsung datang menuju ke arah mereka sambil bertanya seperti ini, yaitu, apakah ego dari kalian? Kenapa kalian bisa menjadi pemain yang terhebat di dunia? Dan yang terakhir, bagaimana caranya aku bisa memiliki ego seperti kalian?
Intinya, Nagi terlihat kebingungan dan juga dia langsung bertanya cara bisa menjadi kuat. Mendengar pertanyaan dari Nagi itu, Luna pun dengan sangat santai justru sekarang malah menjawabnya. Hah, sayang sekali. Kami tidak bisa mengajari kalian tentang apa itu ego. Karena ego hanya bisa dipelajari oleh diri kita masing-masing. Jadi gara-gara itulah, maka setiap pemain memiliki ego yang berbeda-beda. Contohnya adalah Adam Black, di mana ego dari dirinya adalah untuk bisa net note dengan berbagai macam wanita. Lalu, ego dari Silva hanyalah untuk bisa mendapatkan banyak sekali uang. Tidak hanya itu, karena pada akhir halamannya, maka Luna pun langsung menutup kalimatnya dengan cara berkata seperti ini. Yaitu, ego adalah sesuatu yang ingin dicapai dari dalam diri kalian masing-masing. Oleh karena itu, jika ingin menjadi pemain yang kuat, maka kalian pun harus bertanya kepada diri kalian sendiri tentang apakah yang sebenarnya sangat kalian inginkan. Mendengar ucapan itu dari Luna, Nagi pun sekarang otomatis langsung bersemangat. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengeluarkan aura hitam dari dalam tubuhnya itu. Serta dia pun langsung mengambil bola yang ada di sekitar Luna sambil berkata seperti ini kepadanya. Baiklah, aku mengerti. Ego adalah apa yang sangat aku inginkan. Oleh karena itu, untuk sekarang, mari kita lanjutkan jalannya permainan dari kita lagi. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit isi potongan cerita dari pertandingan babak seleksi yang dilakukan dari sudut pandang Nagi, khususnya pada chapter 33. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.